Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunuba wa tafukku biha al-usuba wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa UINA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak asing lagi bagi diri kita bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dipenuhi dengan ampunan serta rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya kita mengambil kesempatan besar ini untuk senantiasa menjaga kondisi diri kita untuk selalu dalam keadaan taat, dalam keadaan untuk senantiasa upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk daripada orang-orang yang memang dirindukan oleh surga, sebagaimana yang telah termaktub di dalam kitab Kanzun Naza was Surur, bahwasanya disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di dalam sabdanya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan memiliki iman yang baik dan upaya untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan dia akan mendapatkan ampunan Allah, baik itu dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Masya Allah, ma'asyiral mustami'in dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah risalah yang kecil ini yang berkenaan dengan bulan Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran adalah sebagai penolong lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Yaqulu as-siyam, bahkan puasa pernah berkata, Rabbi, wahai Tuhan, inni mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Sungguhnya aku, kata puasa, mencegah orang untuk bisa makan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Oleh karena itu, fasyafi'ni, maka aku pintakan syafaat untuk orang yang berpuasa fihi, di bulan Ramadan. Rabbi wa yakulu Quran. Begitu juga Al-Quran berkata, wahai Tuhan,
mana'tuhu an-nauma bil-laili fasaffi'ni fihi. Al-Quran berkata, wahai Tuhan, aku mencegah orang yang berada di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, mencegah di malam harinya untuk tidur pulas. Fasyafi'ni, maka aku memintakan ampun kepadamu ya Allah untuk orang yang berpuasa dan orang-orang yang senantiasa menjaga malamnya dengan berbagai macam ibadah, seperti melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, salat taubat, salat hajat, bahkan yang masyhur yang tidak kita lupakan yaitu salat tarawih, yang mana salat ini tidak ada dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya selain daripada bulan puasa. Ma'asyiral permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya menghimbau, baik itu untuk pribadi saya dan kaum muslimin muslimat semuanya, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bulan yang penuh berkah ini menjadi bulan terbaik buat kita dan bulan terbaik untuk ke depan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi sosok manusia sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Rasul, yang memiliki akhlakul karimah yang baik, yang memiliki akhlak dan etika baik itu kepada Tuhannya, baik itu kepada sesama manusia. Bahkan ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut dimaknai dengan malam terbaik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim. Di malam yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketetapan, ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mana disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ulama menyatakan makna Lailatul Qadar bisa diartikan malam Lailatul Takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menentukan takdir manusia, baik itu ajal, kematian, rezeki, maupun takdir-takdir yang lainnya. Begitu juga ulama ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu disebut dengan malam Lailatul Tadbir, malam perenungan, dengan melihat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar itulah kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbaiki diri kita, baik keadaan sekarang maupun nasib ataupun takdir di masa yang akan datang. Jangan lupa bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk memperbanyak amal ibadah, salat, membaca Al-Quran, akan tetapi puncak daripada amal tersebut adalah bagaimana kita bisa memperhatikan kedua orang tua kita, menumbuh kembangkan untuk bisa mengingat jasa-jasa orang tua kita dengan cara berbakti, kemudian
merasa diri kita orang-orang yang mengayomi atau menyayangi orang tua kita untuk memenuhi segala kebutuhannya. Itu adalah kunci untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selain itu, kita juga harus mengingat orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu kasih sayang, perlu apa yang kita ingin berikan untuk dia, baik itu uluran tangan maupun sedekah ataupun zakat buat orang-orang yang tidak mampu. Ini akan membantu kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan ulama menyebutkan barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada sebuah amaliyah yang sangat perlu kita amalkan di setiap harinya, sebagaimana yang telah diberikan atau diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Beliau memberikan kisi-kisi atau metode untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali setiap hari, baik itu siang maupun malam di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selain itu juga ulama juga pernah memberikan metode untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar melalui jalan amaliyah, yaitu membaca La ilaha illallahul halimul karim Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah, serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan fadilah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita ketahui bersama, awalnya bulan Ramadan itu adalah rahmat, dan di pertengahan awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu, dan akhir daripada bulan Ramadan itu adalah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita yang serius untuk meresapi amal ibadah di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan rahmat, maghfirah, serta pembebasan daripada api neraka, sehingga kita benar-benar nanti ketika bertemu dengan Idul Fitri benar-benar suci diri kita daripada noda-noda dosa yang nempel di dalam jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini pemirsa UINA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bimbingannya, sehingga kita bisa bersemangat untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya fadilah luar biasa yang ada di bulan Ramadan ini. Ini sedikit dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.